Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ke video yang kedua di pertemuan kelima ini. Tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana atau apa itu analisa lingkungan, baik itu analisa lingkungan sosial maupun analisa lingkungan industri. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat praktek analisanya ya. Jadi teman-teman di rumah, maupun teman-teman yang sedang menonton bisa sambil membuat coretan ya, coret-coret, bisa ikut praktek juga. Nanti kita akan langsung membuat analisanya seperti apa. Baik, ini adalah matriks analisa tren lingkungan. Nah, di sini ada keterangannya. Masukkan salah satu kekuatan, ini misalnya ekonomi, dalam lingkungan sosial dan identifikasi pengaruhnya terhadap elemen kerja yang paling mungkin terpengaruh. Jadi di sini ada tabel, di sini ada elemen kerja. Elemen kerja ini adalah semua pihak yang berkaitan ya. Kalau di dalam tabel ini ada 6. Semua pihak yang berkaitan atau stakeholder. Kemudian di sini ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial tadi kita tahu ada 4 ya, perubahan ekonomi, teknologi, politik, hukum, serta sosiokultural. Nah, sekarang teman-teman tuliskan satu persatu. Di sini contohnya misalnya 3 saja terlebih dahulu. Kalau semakin detail semakin baik. Kondisi perekonomian bangsa kita seperti apa atau daerah kita seperti apa, teknologi juga yang perubahan yang terjadi seperti apa. Misalnya di sini ada kaitannya dengan kalau kalau mungkin pada saat pembuatan video ini sedang ada COVID ya, otomatis ekonomi sedang turun ya. Kemudian teknologi ini kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Sosiokultural misalnya kaitannya dengan new normal. Kemudian politik hukum ini kaitannya dengan aturan-aturan regulasi yang baru. Kalau sudah dituliskan semua, setiap poin ini kita coba hubungkan dengan setiap poin dalam elemen kerja atau setiap poin dalam stakeholder. Ya, identifikasi apakah poin 1 dalam ekonomi ini berpengaruh terhadap komunitas, tuliskan di sini. Ya, misalnya kita ambil contoh misalnya perekonomian Indonesia yang sedang turun akibat adanya COVID, misalnya seperti itu ya, ini isunya. Kemudian hubungannya dengan pelanggan. Pelanggan otomatis akan mengurangi konsumsinya, ya. Berarti akan mempengaruhi karena perekonomian ini sedang tidak menentu, sedang turun, sehingga termasuk hubungannya dengan pelanggan yang sedang mengurangi konsumsinya, gitu. Menjaga keuangan keluarganya masing-masing, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Diisi dulu ini semua, baru setelah ini kita masuk kepada contoh perusahaan yang mau kita analisa strateginya atau analisa lingkungannya, maaf. Ya, analisa lingkungannya di sini lingkungan eksternal saja, jadi hanya peluang dan ancaman. Misalnya di sini Gojek ya. Gojek. Di sini ada beberapa statement. Oke, ini hubungannya dengan sosiokultural, teknologi, dan konsumen. Ya, delivery makanan menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Ini pasti ada hubungannya dengan perubahan lingkungan sosiokultural dan teknologi. Kemudian siapa yang paling berpengaruh terhadap statement ini adalah konsumen, ya, atau pelanggan. Kemudian jual beli online juga sangat digemari akhir-akhir ini, ya. Ini berkaitan dengan lingkungan ekonomi, sosiokultural, teknologi, dan juga ini berkaitan dengan stakeholder yaitu konsumen. Selanjutnya, sistem pengiriman paket barang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Sama, ini kaitannya dengan lingkungan sosiokultural, teknologi, dan hubungannya dengan stakeholder konsumen. Kemudian ada beberapa kota yang belum tersedia layanan ojek online misalnya. Nah, ini kaitannya dengan perekonomian, sosiokultural, hukum, serta kaitannya dengan stakeholder yaitu konsumen, pesaing, dan pemerintahan. Mungkin ada regulasi pemerintahan yang mengatur bahwa di kota tersebut belum boleh ada ojek online. Ini misalnya analisanya seperti ini ya, ini belum tentu seperti ini, tapi ini contohnya begini. Kemudian ancaman. Peraturan pemerintah bisa saja sesekali merugikan perusahaan. Ini kaitannya pasti dengan hukum. Dan jelas-jelas di sini ada kata pemerintah, berarti ini kaitannya dengan stakeholder yaitu pemerintah. Kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya, kaitannya dengan teknologi kalau inovasi ya. Dan ini stakeholdernya yaitu pesaing yang dipengaruhi. Kemudian inflasi tinggi, ini kaitannya dengan ekonomi jelas. Kemudian siapa yang akan terpengaruh yaitu pegawai. Jadi setelah tadi teman-teman membuat analisanya, statementnya satu-satu di sini, apa sih kondisi yang terjadi dalam teknologi, politik, hukum, dan sosiokultural, kemudian kita hubungkan dengan setiap stakeholder yang ada di sini. Oh, berarti seperti Gojek tadi misalnya, kaitannya dengan ini
inflasi yang tinggi misalnya. Inflasi yang tinggi berarti kaitannya dengan karyawan, ekonomi. Adanya inflasi yang tinggi berarti ini hubungannya dengan karyawan gitu. Ditulis aja di bawahnya sini, inflasi yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan dari karyawan misalnya seperti itu, atau kesejahteraan karyawan. Nah, itu nanti baru dimasukkan ke statement ini dan kita hubungkan dengan ini hubungannya dengan lingkungan sosial yang mana, kemudian hubungannya dengan lingkungan industri yang mana atau stakeholder yang mana. Setelah itu, ini baru kita urutkan, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di sini contohnya hanya 7 ya, tapi terserah nanti kalau misalnya kita analisa semakin banyak, semakin detail, semakin baik, kita buat urutan analisanya 1 sampai 7. Kemudian kita masuk kepada isu-isu matriks prioritas. Nah, ini yang perlu diketahui cara membacanya. Yang pertama yaitu kemungkinan pengaruh terhadap perusahaan. Ini adalah yang horizontal. Yang vertikal adalah probabilitas kejadian. Ya, apakah isu yang tadi sudah dijelaskan ada di sini ini? Ketika kita masukkan ke dalam matriks prioritas ini, dia termasuknya di tinggi, menengah, atau rendah. Ya, kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya apakah tinggi, menengah, atau rendah gitu. Kemudian probabilitas kejadiannya apakah tinggi, menengah, atau rendah. Nah, di sini ada prioritas yang warna hijau, prioritas tinggi, yang warna kuning prioritas menengah, dan yang warna pink ini prioritas rendah. Jadi, ketika nanti kita menganalisa strategi mana atau masalah mana yang harus kita selesaikan atau perusahaan selesaikan terlebih dahulu, itu terlihat dari poin-poin yang ada di prioritas tinggi. Ya, matriks ini digunakan untuk membantu memutuskan mana isu strategis yang hanya perlu diamati atau prioritas rendah, dan mana yang perlu dimonitor atau prioritas menengah, kemudian yang mana yang menjadi prioritas tinggi atau harus segera diperbaiki. Ya, misalnya tadi contohnya yang Gojek tadi, kaitannya dengan kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya jelas tinggi. Kemudian probabilitas kejadiannya pun tinggi. Jadi dia mungkin ada di kotak yang sini, prioritas tinggi. Oke, di sini saya sudah coba membuat analisa isu matriks prioritasnya dan munculnya seperti ini. Ya, nomor poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi kalau kita lihat kompetitor yang terus berkembang ini nomor 6 ya berarti, dan dia ada di kotak yang ini, yaitu prioritas tinggi. Ya, kalau statementnya lebih dari 7 ya silakan semuanya khusus untuk analisa lingkungan eksternal. Ya. Selanjutnya, nah ini, ketika kita menggunakan analisis SWOT, ya, terutama lingkungan eksternal, ini pasti harus membuat juga namanya analisis faktor-faktor strategis eksternal atau EFAS. Jadi statement atau permasalahan yang sudah tadi kita buat di sini, ini juga bisa kita buatkan pembobotannya dengan menggunakan tabel EFAS. Jadi ada faktor eksternal, baik itu opportunity atau peluang, serta threat atau ancaman. Kita tuliskan di sini, ini ada contohnya perusahaan lain, bukan Gojek tadi ya. Kita tuliskan di sini masing-masing ini ada 5 poin untuk peluang dan 5 poin untuk ancaman. Nah, kemudian di sini ada bobot atau weight, rating, serta weighted score, jadi dikalikan. Nah, kemudian ada komennya. Apa sih keterangannya? Ini dari mana mendapatkannya? Ini biasanya kalau dalam penelitian kita bisa, kalau memang dia respondennya narasumber, kita bisa lewat interview. Tapi kalau respondennya banyak, kita bisa menggunakan kuesioner. Tergantung dari pelaksanaan penelitiannya. Ya, oke. Untuk analisa lingkungan eksternal, kurang lebih materinya seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai pengamatan dan analisis internal. Kalau tadi eksternal atau di luar perusahaan, nanti kita akan bahas mengenai pengamatan dan analisis internal. Ya. Tapi sebelumnya akan ada kuis juga. Kuisnya bisa teman-teman lihat di UBL Apps atau di Blended Learning. Ya, kita akan praktek membuat analisa sendiri bagaimana sebuah perusahaan itu punya masalah dan mana masalah yang harus prioritas diselesaikan terlebih dahulu. Ya, contohnya yang seperti di slide tadi adalah Gojek. Nah, teman-teman coba buat masing-masing kira-kira seperti apa dari mulai ini tadi ya, matriks analisa tren lingkungannya, kemudian
poin yang ini, kemudian isu-isu matriks prioritasnya, sampai dengan kita masukkan angka-angkanya. Oh, berarti masalah yang harus terlebih dahulu diselesaikan yaitu yang ini, yang A, B, C, D, yang 1, 2, 3 gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau untuk matriks analisa faktor strategi eksternal atau EFAS-nya, untuk ini bisa nanti pada saat penelitian kita lanjutkan. Begitu ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk bisa melalui WA ataupun email. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.